Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Damayanti Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab ketujuh mata kuliah ilmu kalam, yaitu Murji'ah. Video ini saya buat guna memenuhi mata kuliah ilmu kalam. Baik, saya mulai. Yang pertama adalah pengertian Murji'ah. Kata Murji'ah menurut bahasa berasal dari kata irja yang mempunyai beberapa pengertian. Antara lain yang pertama adalah penangguhan, yang kedua adalah memberi harapan. Yang pertama penangguhan, karena mereka menangguhkan perbuatan dari niat dan balasan. Yang kedua berarti memberi harapan, bahwa Murji'ah berasal dari kata al-raja yang berarti harapan. Jadi al-irja bermakna ita al-raja, yaitu memberi harapan. Dua makna inilah yang menurut Al-Syahrastani menjadi asal makna al-raja. Kaum Murji'ah pada mulanya merupakan golongan yang tidak mau ikut campur dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi ketika itu dan mengambil sikap menyerahkan penentuan hukum kafir atau tidak kafirnya orang-orang yang bertentangan itu kepada Tuhan. Lalu banyak ulama salaf yang mempunyai pendapat mengenai aliran Murji'ah. Salah satunya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ia pernah mengatakan bahwa adapun Murji'ah, mereka mengatakan iman hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa ana Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia telah sempurna keimanannya. Imannya seperti imannya Jibril dan para malaikat, meskipun dia membunuh atau orang yang haram darahnya, dia tetap dikatakan sebagai mukmin. Dan meskipun dia meninggalkan sholat atau tidak sholat, mereka juga menghalalkan darah kaum muslimin. Dari pengertian-pengertian inilah dapat disimpulkan bahwa pemikiran kaum Murji'ah merupakan suatu aliran yang berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir, akan tetapi tetap mukmin. Dan urusan dosa besar yang telah dilakukan ditunda penyelesaiannya sampai hari kiamat. Mereka mempunyai pandangan bahwa kemaksiatan itu tidak mengurangi keimanan seseorang dan hanya Allah yang dapat menentukan kafir tidaknya seseorang. Lalu bab selanjutnya, sejarah dan perkembangan Murji'ah. Menurut Rubini, dia menjelaskan bahwa terdapat beberapa macam teori tentang sejarah dan perkembangan Murji'ah. Teori pertama adalah yang mengatakan bahwa Murji'ah atau Arja'ah dikembangkan sebagian sahabat dengan tujuan persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik, persengketaan politik, serta menghindari sakratisme. Murji'ah diperkirakan lahir bersamaan dengan kemunculan Syiah dan Khawarij. Lalu teori kedua yang mengatakan bahwa Murji'ah merupakan Irja merupakan doktrin Murji'ah, muncul pertama kali sebagai gerakan yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah pada tahun 695. Lalu Watt, penggagas teori ini, menceritakan bahwa 20 tahun setelah kematian Muawiyah pada tahun 680, Al-Mukhtar membawa faham Syiah ke Kufah pada tahun 685 hingga 687. Kemudian muncul respon atau gagasan irja atau penangguhan sekitar tahun 695 oleh Al-Hasan dalam sebuah surat pendek yang menunjukkan sikap politik untuk menanggulangi perpecahan umat. Al-Hasan kemudian mengelak berdampingan dengan kelompok Syiah yang menangguhkan Ali dan pengikutnya serta menjauhkan diri dari kaum Khawarij yang menolak mengakui kekhalifahan Muawiyah dengan alasan bahwa dia adalah keturunan dari Utsman.
Lalu teori yang ketiga yaitu menceritakan bahwa terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah yang dilakukan tahkim atau arbitrase atas usulan Amr bin Ash. Kaki tangan Muawiyah dan kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu, yaitu pro dan kontra. Salah satunya adalah kubu kontra, yaitu kaum Khawarij yang berpendapat bahwa melakukan tahkim itu dosa besar dan perlakuannya dapat dihukumi kafir, seperti zina, riba, membunuh tanpa alasan, dan masih banyak lagi. Pendapat ini ditentang oleh kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah. Lalu yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh Murji'ah. Tokoh-tokoh aliran Murji'ah antara lain adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya. Juga ada pemimpin tokoh Murji'ah yaitu Hasan bin Bilal al-Musni, Abu Salat As-Saman, dia meninggal tahun 152 Hijriah. Lalu ada Sauban, ada Dirar bin Umar. Lalu yang terakhir ada penyair terkenal dari tokoh Murji'ah, Sabit bin Qutana, yang mengarang sebuah syair tentang i'tiqad dan kepercayaan kaum Murji'ah. Juga menurut beberapa ulama, dia mengatakan bahwa di antara tokoh-tokoh faham Murji'ah adalah Jam bin Sufwan dari golongan Al-Jahmiyah, ada Abu Musa Asy-Syalahi dari golongan As-Salihiyah, Abu Sam dan Yunus dari golongan As-Samriyah, Abu Syauban dari golongan Asy-Syaubaniyah, Abu Marwan Al-Ghailan bin Marwan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah doktrin serta pemikiran para tokoh Murji'ah. Ajaran pokok kaum Murji'ah bersumber dari gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan di banyak persoalan, baik politik dan teologis. Di bidang politik, doktrin irja selalu netral yang diekspresikan dengan diam. Itulah sebabnya Murji'ah dikenal sebagai the Quietists atau kelompok bungkam. Di bidang teologis, doktrin irja dikembangkan ketika menanggapi persoalan yang muncul yang menjadikan semakin kompleks sehingga mencakup iman, kufur, dosa besar, dan dosa ringan. Berkaitan dengan doktrin teologi, ada beberapa pendapat yang mengenai hal itu. Yang pertama adalah menurut Zulkarnain terdapat doktrin Murji'ah dibedakan menjadi dua, yaitu tentang pelaku dosa besar dan juga iman. Tentang pelaku dosa besar, bahwa selama seseorang meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, maka ia dianggap mukmin, bukan kafir, karena amal tidak sampai merusak iman. Kalaupun ia tidak diampuni Allah dan dimasukkan ke dalam neraka, ia tidak kekal di dalamnya seperti orang kafir. Lalu yang kedua adalah iman, yakni keyakinan dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Lalu yang kedua adalah menurut Harun Nasution, dia menyatakan bahwa doktrin-doktrin Murji'ah dibagi menjadi 4, yaitu menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin Ash, Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Lalu yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar, meletakkan pentingnya iman kepada amal, dan yang terakhir memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Yang terakhir ada menurut Abu al-A'la
Al-Mandudi, dia menyebutkan ada dua doktrin Murji'ah. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah dasar keselamatan. Iman adalah percaya kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Amal atau perbuatan itu merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Seseorang dianggap mukmin walaupun meninggalkan perbuatan dosa besar atau melakukan dosa besar. Yang kedua adalah dasar keselamatan, adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, maksiat tidak akan mendatangkan mudarat atas seseorang. Untuk mendapatkan ampunan, maka cukup menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid. Lalu yang selanjutnya adalah sekte-sekte Murji'ah. Menurut Harun Nasution, Murji'ah, sekte-sekte Murji'ah dibedakan menjadi dua, yaitu Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, akan tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu ia tidak akan masuk neraka sama sekali. Yang termasuk golongan moderat antara lain adalah Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib, lalu Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya. Lalu yang kedua adalah Murji'ah ekstrim yang mengatakan bahwa iman hanya pengakuan atau pembenaran dalam hati, yang artinya adalah mengakui dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Berangkat dari konsep ini, Murji'ah berpendapat bahwa seseorang tidak menjadi kafir karena melakukan dosa besar, bahkan mengatakan kekufurannya secara lisan. Oleh karena itu, jika seseorang telah beriman dalam hatinya, ia tetap dipandang sebagai seorang mukmin, sekalipun menampakkan tingkah laku seperti Yahudi ataupun Nasrani. Adapun tokoh-tokoh dalam golongan Murji'ah ekstrim adalah Jam bin Sofwan, Abu Hasan As-Sahili, Yunus Ibnu An-Namiri, Ubaid Al-Mukhtaib, Ghailan Ad-Dimashqi, Abu Sauban, Bishar Al-Marisi, dan Muhammad Ibnu Karam. Lalu adapun tokoh-tokoh Murji'ah yang ekstrim, seperti yang Anda lihat, yang pertama adalah Al-Jahmiyah, dipelopori oleh Jam Ibnu Sofwan. Dia berpendapat bahwa iman adalah mempercayai Allah dan Rasul-Nya dan segala sesuatu yang datang dari Allah. Sebaliknya, kafir adalah tidak mempercayai hal-hal tersebut. Golongan ini juga meyakini bahwa surga dan neraka itu tidak abadi, karena keabadian hanya milik Allah semata. Lalu yang kedua ada golongan As-Salihiyah dengan tokohnya Abu Hasan As-Sahili. Sama dengan pendapat sebelumnya, Al-Jahmiyah, golongan ini berkeyakinan bahwa iman adalah semata-mata makrifat atau mengetahui kepada Allah, sedangkan kufur atau kafir adalah sebaliknya, yakni tidak mengetahui Allah. Iman dan kufur itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Menurut mereka, sholat itu tidak merupakan ibadah kepada Tuhan, karena yang disebut ibadah itu adalah beriman kepada Tuhan dalam arti mengetahui Tuhan. Yang ketiga ada golongan Yunusiyah, yaitu pengikut Yunus Ibnu An-Namiri. Dia berpendapat bahwa iman adalah totalitas dari pengetahuan tentang Tuhan, kerendahan hati, dan tidak takabur. Kufur adalah kebalikan dari itu semua. Iblis dikatakan kafir bukan karena tidak percaya kepada Tuhan, melainkan karena ketakaburannya. Mereka juga percaya bahwa perbuatan jahat dan maksiat sama sekali tidak merusak iman. Yang keempat ada golongan Al-Ubaidiyah. Dia dipelopori oleh Ubaid Al-Maktaib. Dia berpendapat bahwa
pada dasarnya sama dengan golongan Al-Yunusiyah. Sekte ini berpendapat bahwa jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan beriman, semua dosa dan perbuatan jahatnya tidak akan merugikan. Perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak akan merusak iman. Sebaliknya, perbuatan baik banyak atau sedikit tidak akan memperbaiki posisi orang kafir. Lalu yang selanjutnya ada golongan Al-Gailaniyah, dipelopori oleh Gailan al-Dimashqi. Dia berpendapat bahwa iman adalah makrifat atau mengetahui kepada Allah melalui nalar dan menunjukkan sikap mahabbah atau cinta dan tunduk kepadanya. Lalu yang selanjutnya ada golongan Al-Saubaniyah, dipimpin oleh Abu Sauban. Dia memiliki prinsip bahwa ajarannya sama dengan sekte Al-Gailaniyah sebelumnya, namun mereka menambahkan bahwa yang termasuk iman adalah mengetahui dan mengakui sesuatu yang menurut akal wajib dikerjakan. Dengan demikian, sekte ini mengakui adanya kewajiban-kewajiban yang dapat diketahui akal sebelum datangnya syariat. Lalu selanjutnya ada golongan Al-Marisiyah, dipelopori oleh Bishr al-Marisi. Dia berpendapat bahwa iman di samping meyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya juga harus diucapkan secara lisan. Jika tidak diyakini dalam hati dan diucapkan secara lisan, maka bukan iman namanya. Sementara itu, kufur merupakan kebalikan dari iman. Lalu yang selanjutnya ada golongan Al-Karamiyah, dipelopori oleh Muhammad ibnu Karam. Dia berpendapat bahwa iman adalah pengakuan secara lisan dan kufur dia mengakui bahwa iman adalah pengakuan secara lisan dan kufur adalah pengingkaran secara lisan. Mukmin dan kafirnya seseorang dapat diketahui melalui pengakuannya secara lisan. Lalu yang terakhir mengenai sekte Murji'ah ekstrim ini adalah golongan Al-Hasaniyah. Dia berpendapat bahwa jika seseorang mengatakan, saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini, orang yang demikian tetap mukmin dan bukan kafir. Jika seseorang juga mengatakan, saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah itu di India atau di tempat lain, orang demikian juga tetap dikatakan mukmin. Menyikapi ajaran-ajaran ini, Murji'ah yang ekstrim itu menurut Harun Nasution ada bahayanya karena dapat membawa pada moral latitude, sikap memperlemah ikatan-ikatan moral atau masyarakat yang bersifat permisif. Masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku. Karena yang dipentingkan hanyalah iman. Norma-norma akhlak bisa dipandang kurang penting dan diabaikan oleh orang-orang yang menganut faham demikian. Oleh karena itu, nama Murji'ah pada akhirnya mengandung arti tidak baik dan tidak disenangi oleh mayoritas umat Islam karena adanya golongan-golongan Murji'ah ekstrim ini. Namun demikian, ajaran yang terdapat dalam golongan Murji'ah moderat dapat diterima oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Al-Ash'ari bahwa iman adalah pengakuan dalam hati tentang keesaan Tuhan dan tentang kebenaran Rasul-Rasul serta segala apa yang mereka bawa. Mengucapkan dengan lisan dan mengerjakan rukun-rukun iman merupakan cabang dari iman. Lalu yang terakhir, peran Murji'ah. Karena doktrin-doktrin Murji'ah di bidang politik yang dimiliki kelompok Murji'ah ini bersifat netral, sehingga aliran ini dapat diterima oleh semua pihak. Dalam memilih seorang pemimpin atau al-imam misalkan, menurut mereka imam yang dipilih itu adalah orang yang mampu
Sikap-sikap inilah yang kemudian diikuti oleh kelompok jamaah yang menjadi cikal bakal dari Ahlussunnah wal Jamaah di masa berikutnya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ajaran-ajaran dari golongan Murji'ah moderat yang lebih diterima oleh umat Islam lain, yang dapat diterima oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian menjadi cikal bakal dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Selain dampak buruknya, Murji'ah juga memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama adalah menanamkan budaya taklid. Menurut ulama usul fiqh, taklid adalah penerimaan perkataan seseorang sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal kata itu. Suatu hal yang biasa ketika ada anak yang lahir dari orang tua muslim juga dikatakan seorang muslim, padahal belum tentu anak itu tahu apa itu Islam. Lalu yang kedua adalah penundaan dan penangguhan atau al-irja, cenderung menimbulkan kemalasan. Lalu yang ketiga, menghilangkan eksistensi hukum Allah di dunia. Ciri khas masyarakat modern adalah adanya kesadaran yang tinggi terhadap peraturan yang ada, sebab yang mengendalikan roda kehidupan adalah peraturan, bukan manusia. Lalu yang keempat adalah pengampunan Tuhan atau aflatisme. Di zaman modern banyak ditemukan kelompok yang terjerumus dalam kemaksiatan. Bahkan mereka tidak merasa berdosa atas apa yang telah mereka perbuat. Ketika ditanya tentang apa yang telah dilakukannya, mereka akan menjawab bahwa pengampunan Allah begitu luas dan tidak terbatas. Hal ini merupakan bagian dari pengaruh Murji'ah ekstrim yang mewajibkan pengampunan Allah terhadap segala dosa dengan konsep penangguhannya. Konsep yang dilakukan oleh kaum Murji'ah di atas mengandung makna negatif karena kearifan yang diakibatkan oleh kehidupan beragama tidak nampak, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku negatif bagi pemeluknya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.